Kalau misalkan ada dua orang yang lagi berbicara, ini yang pertama, dan ini yang kedua, kira-kira mana yang bakal lebih lo dengarkan? Kalau misalkan jawaban lo adalah yang kedua, ini dikarenakan ada teknik-teknik psikologis komunikasi yang bisa bikin lo lebih diperhatikan, lebih didengarkan, dan lebih dihargain, bahkan tanpa satu patah kata pun. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah gue sebut sebagai body language. Bang, apa yang lo maksud dengan body language? Body language adalah ketika lo sedang berbicara, apa sih yang dilakuin oleh tubuh lo? Ini yang pertama. Oke. Gue kurang lebih bisa ngomong kayak gini ke lo. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Jason. Di sini gue bakal ngebahas dulu dari yang pertama, yaitu adalah itu gue ngomong. Dan ini gue yang kedua. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Jason. Dan di sini gue bakal mulai dulu dengan yang pertama, yaitu adalah apa sih itu? Karena gini, oke. Gue tadi cara ngomong gue itu gue samain. Tapi kurang lebih, gue bakal nanya ke lo, kira-kira ada perbedaan nggak antara yang pertama dan yang kedua? Gue nggak nanya perbedaan visual, gue nanya perbedaan persepsi dalam pikiran lo. Ada nggak yang lo anggap berbeda dari kedua hal itu? Apakah yang kedua kelihatan lebih percaya diri daripada yang pertama? Padahal, cara ngomongnya sama. Dan kalau misalnya lo pengen ngerasain lebih real lagi, coba lo lihat tadi rekaman gue yang pertama dan yang kedua, nggak usah pakai suara. Kira-kira ada bedanya gak? Dan bang, kenapa itu bisa beda bang? Kenapa kalau gue mikir bahwa yang kedua lo kelihatan lebih percaya diri, kenapa itu berbeda? Gini, oke. Dalam dunia komunikasi, ada konsep yang disebut sebagai the social space atau social proximity. Dalam artian adalah, lo lihat di sini ada bahu gue. Ini bahu gue. Ketika bahu gue itu gue tarik garis dari atas ke bawah, itu bakal ada ruang di dalam sini. Oke? Dan ada ruang di luar sini. Dan gue pengen lo coba lihat, kalau gue misalkan ngomong, ditambah dengan gerakan tangan gue sekarang. Kalau gue ngomong kayak gini, kira-kira lo bakal mikir gue lebih kayak gimana? Dibandingkan kalau misalkan gue ngomong kayak gini. Oke, yang ini gue nggak pakai gerakan tangan, sedangkan kalau yang sekarang, ini gue pakai gerakan tangan. Gue kelihatan lebih kayak gimana? Lebih bisa mengekspresikan isi pikiran gue gak? Gue kelihatan bisa lebih mudah dipahamin, atau mungkin gue kelihatan lebih percaya diri? Sekarang, kalau gue ngomong kayak gini ke lo, dibandingkan kalau misalnya gue ngomong kayak gini sekarang, kira-kira lo ngeliat ada perbedaan nggak antara gue ngomong kayak gini dan gue ngomong kayak gini? Dan pasti banyak orang yang bilang ketika tangan gue keluar di sini, gue kelihatan jauh lebih percaya diri dibandingkan gue nggak pakai tangan kayak gini. Why bang? Karena ketika tadi lo masih ingat kan zona bahu? Ketika secara gerakan body language, gerakan tangan doang aja lo. Ketika lo keluar ke sini dan lo berusaha mengekspresikan isi pikiran lo dengan gerakan tangan lo yang ada di luar, terus lo masuk ke dalam, gak harus selalu di dalam, gak harus selalu di luar, tapi lo bisa mix antara di dalam dan di luar, itu bakal bikin lo kelihatan jauh lebih percaya diri ketika lo sedang berbicara. Jadi, sesimpel gerakan tangan doang aja, itu bakal bikin lo kelihatan lebih percaya diri, dan hasilnya itu bakal bikin orang lebih ngehargain lo, mendengarkan lo, dan lebih bisa menghargai ketika lo berbicara. So, itu yang pertama. Yang kedua, ini gue sebut sebagai silence, kekuatan dari kata-kata. Gini, belum lama ini, gue sempat mikirin satu konsep dalam psikologis komunikasi yang menarik banget. Itu disebut sebagai skarsitas atau hukum kelangkaan. Dan gue bakal nanya ke lo, kapan terakhir kali lo ngeliat mobil Ferrari di jalanan? Nah, sekarang gue bakal nanya ke lo, kalau misalkan tiba-tiba lo ngeliat mobil Ferrari nih di jalanan, lo bakal ngeliatin ke dia gak? Kalau lo ngeliat mobilnya Avanza di jalanan, lo bakal ngeliatin nggak mobilnya? Oke. Kalau jawaban adalah lo lebih ngeliatin Ferrari, pertanyaan gue adalah, kenapa? Why? Oh bang, karena Ferrari itu kan jarang bang, ada di jalanan bang. Sedangkan kalau Avanza kan ya gue bisa lihat terus-terusan. Oke, berarti karena dia jarang, lo pengen ngeliatin dia. Iya dong bang, ya kan kapan lagi? Oke. Berarti, ini membuktikan bahwa semakin jarang sesuatu, semakin berharga sesuatu tersebut. Emas, kalau emas itu sebanyak batu, sebanyak tanah,
sebanyak kerikil, kita nggak bakal menghargai value-nya emasnya. Bener nggak sih? Kalau dia ada di mana-mana, bakal berharga nggak? Tapi, karena emas itu nggak ada di mana-mana dan jarang untuk ditemuin, itu menjadi hal yang mahal. Pertanyaan gue adalah, gimana dengan kata-kata? Semakin sering lo berbicara, apakah semakin lo dihargai? Atau semakin lo jarang berbicara, maka value omongan lo semakin berharga, semakin meningkat, dan akhirnya orang akan lebih menghargai lo. Kapan terakhir kali lo sempat ngeliat orang yang mungkin berwibawanya itu tegap ngomongnya gitu kan? Dia lebih banyak diam, mendengarkan. Sekalinya ngomong dia tajam. Dia pakai gerakan tangan mungkin. Bukankah orang kayak gitu kelihatan lebih intimidatif dan lebih mudah untuk kita hargain dibandingkan orang yang terus-terusan ngomong ABCDEFG nggak pernah berhenti dan segala macamnya? Kalau jawabannya iya, maka kita punya pertanyaan, yaitu adalah, mau gak lo mulai ngurangin intensitas bicara lo? Lebih banyak mendengarkan aja, agar orang lebih mudah menghargai lo. Oke, so itu yang kedua. Menarik banget. Yang ketiga, ini gue sebut sebagai the halo effect. Halo effect adalah ketika lo pakai baju yang kurang rapi. Misalkan, halo effect adalah ketika lo misalkan lagi mau interview kerja. Oke, lo lagi pengen interview orang kerja. Dan ada dua orang yang datang ke lo. Orang yang pertama, dia pakai baju yang nggak rapi. Pakai kaos doang misalkan. Terus dia bilang kayak, ya saya apa aja deh Bu, saya pengen kerja di sini, saya pengen banget bisa punya kesempatan untuk menjalankan tugas ini. Itu aja sih Bu, kalau pengalaman saya so far ya itu aja sih yang udah saya jalanin ya Bu ya. Yang kedua, dia pakai baju yang rapi, dan dia duduknya lebih tegak, terus dia ngomongnya, oh, thank you banget Bu. Kalau saya pribadi, benar-benar semangat banget untuk bisa masuk ke dalam tim dari perusahaan ibu. Bahkan saya ingin memberikan yang terbaik dalam kapasitas saya terhadap perusahaan ini. Dan saya juga udah siap kalau misalkan besok saya harus masuk dan mempersiapkan planning dalam 6 bulan ke depan. Yang kira-kira bakal lo terima yang pertama atau yang kedua? Oke. Gue nggak bilang yang pertama itu buruk banget. Dia karakter yang bisa memberikan pekerjaan yang tulus dan have a willingness to grow. Dia pengen bisa grow. Tapi yang kedua, apakah kita lebih meyakinkan? Nah, kita harus garis bawahin di sini. Yang kelihatan meyakinkan dan lebih dihargai. Kebanyakan orang itu bakal bilang bahwa karena orang yang kedua itu pakai baju yang rapi dan cara dia berbicara itu lebih meyakinkan dan percaya diri, gue bakal lebih percaya sama dia. Banyak orang yang bakal bilang kayak, oke Bang, tapi yang pertama juga bisa kok Bang, kayak gue bakal tetap milih dia. Iya, sampai hal itu menjadi realistis. Ketika lo udah mempertaruhkan menggaji orang 3 juta setiap bulan, dan lo mempertaruhkan apakah orang ini bakal ada hasil atau enggak, mostly bakal milih orang yang kayaknya lebih meyakinkan. Iya gak sih? Nah, itu namanya halo effect. Bahwa penampilan visual kita pakai baju yang rapi, kita pakai cara berbicara yang lebih meyakinkan, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menunjukkan value yang beneran ada dalam diri kita. Jangan sampai lo tuh menjadi berlian yang kotor, yang dimana orang malah ngeliat lo bukan sebagai berlian, tapi malah jadi batu biru biasa doang. Lo pengen menunjukkan bahwa lo memang punya kualitas dan value, dan lo nggak kalah dari orang lain yang mungkin dia juga punya value, tapi nggak sebanyak lo. Cuman gara-gara dia punya atribut penampilan fisik yang lebih menarik. Jadi, next time ketika lo keluar rumah atau ketemu siapapun itu, pakai baju yang rapi, pakai parfum, jaga rambut lo, pakai jam tangan, semua segala macem, biar lo benar-benar kelihatan profesional dan rapi banget. Itu bakal ngebantu lo banget untuk menciptakan kredibilitas, lebih dihargain, lebih dipercaya sama orang tanpa satu kata pun. Itu namanya psikologis halo effect. By the way, Stanley Academy, platform edutech komunikasi gue, juga udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar komunikasi dalam 30 hari. So, kalau misalkan lo pengen lebih nguasain skill komunikasi kayak sales communication, leadership, storytelling, memahami karisma dari sisi psikologis komunikasi, dan masih banyak banget skill komunikasi lainnya, lo bisa pelajarin semua skill itu dalam Communication Mastery. Program yang gue susun dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif, yang semua program ini juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee, yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek link lebih lanjutnya dari program ini, lo bisa cek aja linknya di pin komentar bawah. Thank you semuanya, see you, bye-bye.